Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Motivation Channel. Kita akan belajar 50 kisah edukatif Islami pengantar tidur. Kisah ke-9, Putri yang mencintai fakir miskin. Adik-adik, tahukah kamu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan? Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, dan lain sebagainya. Semua itu adalah sunatullah atau hukum Allah yang terdapat hikmah di dalamnya. Contohnya, Allah menjadikan siang untuk waktu bekerja dan malam untuk beristirahat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang kaya tidak lain untuk membantu orang-orang yang miskin. Nah, kamu mau tahu kisah seorang putri yang sangat menyayangi fakir miskin? Mari kita simak kisahnya. Dahulu kala, ada seorang ibu membuka pintu rumahnya. Datanglah di rumah itu seorang gadis dengan pakaian yang kumuh. Ibu itu tertegun karena di balik kekumuhan gadis itu tampak sinar kecantikan yang tersembunyi dari wajahnya. Si ibu merasa iba. "Nak, dari manakah asalmu?" tanyanya. "Saya berasal dari perkampungan yang jauh, Bu," jawab sang gadis. "Lalu kemana tujuanmu di desa ini?" "Saya orang gelandangan miskin, untuk tetap hidup saya harus mengembara dari pintu ke pintu." Si ibu kembali menatap wajah gadis itu. Kecantikannya tak bisa disembunyikan dari pakaiannya yang jelek dan kumuh. "Pasti dia bukan berasal dari keluarga sembarangan," pikir si ibu. Dengan ramah si ibu menuntun tangan kiri anak gadis itu dan diajaknya masuk ke dalam rumah. Gadis itu diberi pakaian yang bagus dan indah, maka sekarang kecantikan yang asli makin terlihat. "Kau pasti bukan anak seorang yang miskin," ujar sang ibu. "Dahulu ayah saya memang kaya raya. Ayah saya masih tergolong kalangan bangsawan. Namun kemiskinan menimpa kami sehingga saya menjadi gelandangan." "Sudahlah, jangan kau ratapi nasibmu. Maukah kau kuangkat menjadi menantu?" "Saya, Bu." "Ya, engkau akan aku jodohkan dengan anakku yang tampan." "Mana saya berani, saya tak pantas, Bu." "Sudahlah, jangan berkata begitu. Jangan merendahkan dirimu kepada sesama manusia." Baiklah, Bu, saya terima." "Nah, begitu dong anak manis." Demikianlah gadis itu kemudian diterima oleh si ibu untuk tinggal di rumahnya, bahkan akan dijadikan menantu, dinikahkan dengan anak lelakinya. Pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah pesta pernikahan gadis itu dengan anak si ibu pemilik rumah. Ketika malam pengantin, duduklah dua sejoli itu di pelaminan. Di depan mereka tersedia bermacam-macam jamuan makanan. Dengan tangan kirinya, pengantin perempuan itu mengambil sepotong kue dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Berkali-kali dilakukannya dengan menggunakan tangan kiri. Melihat hal itu, timbullah perasaan malu suaminya. "Wahai istriku, gunakanlah tangan kananmu agar terlihat sopan," kata sang suami mengingatkan. Namun, meskipun sudah diperingatkan, pengantin wanita itu masih saja menggunakan tangan kirinya setiap mengambil makanan. Karena merasa kesal dan malu, suaminya marah dan menghardiknya. "Dasar perempuan miskin yang tidak memiliki sopan santun," kata lelaki itu gusar. Mendengar umpatan suaminya, perempuan itu diam merunduk. Raut wajahnya tampak sedih. Sebenarnya, apakah yang membuat perempuan itu mengambil makanan dengan menggunakan tangan kiri? Ternyata dia tidak memiliki tangan kanan, dan hal itu tidak diketahui oleh suaminya. Namun di saat yang genting itu, tiba-tiba terdengarlah bisikan lembut di telinga pengantin perempuan itu. "Keluarkanlah tangan kananmu. Engkau telah menyedekatkan roti kepadaku dengan tanganmu itu. Maka sudah sepantasnya aku menggantinya kembali," kata suara itu. Atas izin Allah, saat itu terjulurlah tangan kanan pengantin perempuan itu, utuh seperti dulu yang pernah dimilikinya. Perempuan itu sendiri juga terkejut dengan apa yang telah terjadi atas dirinya. Kemudian dengan tangan kanannya ia mengambil makanan menemani suaminya makan jamuan malam. Sebenarnya gadis itu adalah seorang putri bangsawan yang kaya raya. Parasnya cantik, baik pula budi pekertinya. Gadis itu sangat mengasihi sesamanya, berjiwa sosial dan dermawan. Suatu saat di tanah Bani Israel terjadi musibah kelaparan dan kemiskinan. Rakyat yang miskin berkelana mencari sesuap nasi dengan jalan meminta-minta belas kasihan mereka, orang-orang kaya. Pada suatu hari, datanglah seorang peminta-minta ke rumah gadis itu. "Berilah aku sedekah dengan sepotong roti, Tuan Putri," kata peminta-minta itu dengan memelas.
Melihat keadaan peminta-minta sudah tua renta, gadis itu segera keluar dengan membawa sepotong roti di tangan kanannya. Diberikanlah roti tersebut kepada orang tua renta peminta-minta itu. "Terimalah sedekahku ini, Pak Tua," ujar gadis itu dengan sopan. Namun ayahnya yang kikir dan bengis marah ketika melihat anak gadisnya memberi sepotong roti kepada peminta-minta itu. Maka ditamparlah anak gadisnya dan roti itu dicampakkan. Tidak hanya sampai di situ, tangan kanan anak gadisnya yang dipergunakan menyerahkan roti itu ditebasnya dengan sebilah pedang. "Kau terlalu lancang, anakku, dan itulah sebagai hukumanmu," teriak ayah gadis itu dengan mata merah. Waktu pun berjalan, nasib orang bagaikan sebuah roda, kadang di atas, kadang di bawah. Bangsawan yang semula hidup kaya raya itu berubah menjadi miskin. Allah telah menghinakan nasib bangsawan itu karena sifat kikir dan kesewenang-wenangannya. Harta kekayaannya musnah, hidupnya sengsara, dan akhirnya ia meninggal dalam kemelaratan. Tinggallah anak gadisnya yang terlantar, mengembara hingga sampai di rumah wanita yang kemudian mengangkatnya sebagai menantu tadi. Allah telah mengembalikan tangan kanan si gadis yang pernah digunakan untuk memberi sedekah kepada orang miskin yang membutuhkan. Sekarang adik-adik sudah tahu, bukan, bahwa Allah mencintai hambanya yang suka menolong fakir miskin. Nah, mulai saat ini mari kita cintai mereka. Hikmah dari cerita ini, membantu fakir miskin dan anak yatim adalah perbuatan terpuji dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolong hambanya jika hambanya menolong saudaranya yang membutuhkan. Orang yang membantu fakir miskin dan anak yatim akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.